Halo semuanya, gue Jordi dari The Lazy Gadgets, The Cimet, the only one from The Lazy Monday ya. Hari ini kita akan ngebahas TWS lagi. Ini adalah Nokia E3102. Jadi kalau kemarin gue udah ngebahas E3100, kalau kalian belum nonton silahkan klik di atas. Nanti adalah dia itu warna-warni dan cukup oke menurut gue. Tapi kali ini gue kedatangan E3102. TWS terbaru dari Nokia yang menurut gue penamaannya cukup nggak asik. Jadi kalau kalian ngelihat semua nama-nama TWS Nokia sendiri, itu tuh kayak nggak ada differentiate-nya. Kita tuh nggak bisa tahu kayak ini tuh khusus untuk earbuds, ini tuh untuk earbuds yang ada tauge-nya, kita ngomongin untuk headphone. Itu kayak gue nggak nemu aja ketika gue ngeliat semua produknya. Tapi kali ini kita ngomongin sebuah TWS yang dipakai oleh mas-mas berjambul ini, yang sebenarnya gue nggak akan banyak ngebahas juga bagian dari si dalamnya, karena dalamnya itu cuman ngomongin ada kabel Type-C to Type-A sama earbuds ear tips tambahan 2 piece ya. Jadi kita akan langsung ngomongin si TWS-nya sendiri. Jadi dalam Nokia 3102, hal paling menonjol yang pertama kali kita lihat tentu aja kita ngomongin masalah LED indicator ya. Walaupun cukup ngedim ya ketika gua taruh di depan cahaya begini, tapi ini akan menjadi indikator kalian untuk kalian yang suka lupa charge, karena mungkin kalian itu terbiasa dengan warna hijau, oranye, dan merah kalau udah nggak ada baterai dan segala macam ya. Jadi di sini akan ada indikatornya dalam bentuk angka. Dan kalau kita ngomong indikatornya cukup menarik karena nggak cuma angka doang, karena ketika kalian letakkan si TWS ini ke dalam si case ya, dia itu akan ngasih lihat bagian mana yang kiri atau kanan yang lagi di charge ya, dia akan ngebip gitu. Oke, kita ngomongin build quality bisa dibilang plastik banget tapi cukup rigid, jadi gue rasa kalau dijatuhin begini nggak ada masalah, cukup kuat. Cuman ya karena dia warnanya dia bahannya doff, agak ada lecet-lecet tipis ya. Charging pakai Type-C karena dia tentu aja karena ngasih kabel Type-C tadi. Dan ngomongin hints yang merupakan salah satu hal yang cukup menarik ya kalau kita ngomongin TWS ya. Bisa dibilang kurang smooth dan kurang satisfying. Kayak oke, tapi kayak nggak dapat aja feel untuk ngebukanya itu kayak tuh ada plastikinya, jadi kurang enak aja. Magnet dia aman banget, kalau kalian begini dia nggak bakal jatuh. Dan sebagai duta tidur dengan TWS, gue selalu ngebahas masalah kalau kita pakai TWS buat tidur. TWS yang satu ini menurut gue aman banget buat dipakai tidur karena bentuknya cukup tipis dan dia kan tipenya tipe tauge ya. Gue sebutnya tipe tauge, daripada gue sebutnya brand lain gitu kan. Jadi dia itu nggak punya bentuk earbuds yang cukup gede yang akhirnya akan menekan kalau kalian tuh dipakai buat tidur. Jadi ketika gue coba pakai tidur, nggak ada masalah sama sekali, fittingnya cukup nyaman dan dia touch sensitivity-nya nggak terlalu sensitif tapi masih oke. Jadi kalau kalian klik dan segala macam dia akan langsung dapat. Tapi kalau kalian coba untuk biasa kalau beberapa tuh yang sensitif tuh kalau ketekan aja sama bantal tempat tidur itu biasanya bisa masuk ke komen. Nah kalau kita ngomongin komennya dia ada play, pause, next, previous, jadi cukup standar. Sayangnya dia belum punya aplikasi untuk ngoprak-ngaprik itu dan masih stay to the core aja. Untuk masalah pairing bisa bilang sangat-sangat oke ya. Jadi karena dia udah Bluetooth 5.1, pairingnya itu nggak ada masalah sama sekali. Ini kenapa nggak mau keluar? Nah nanti gue akan bahas. Nah ini kalau kita pakai dia akan langsung pairing dan langsung connect ke si smartphone. Dan tadi yang pengen gue bahas adalah cara menempatkan si TWS ini ke dalam case itu sangat tricky. Jadi tricky maksud gue di sini adalah trickynya dia itu cuma bisa satu bentuk. Maksud gue kayak kalian tuh nggak bebas gitu loh. Kayak kalian mau naruh begini dia nanti keputar sendiri atau gimana, enggak. Jadi dia tuh emang harus presisi banget. Kalian tuh harus naruh itu kayak harus buka, ini buka. Terus kalian taruhnya itu harus pas begini. Dan itu tuh kayak kalau kalian miring dikit aja dia nggak bisa masuk. Miring dikit lagi nggak bisa. Keputar balik itu juga nggak bisa masuk. Memang kalian nggak akan ngeliat ini jadi sebuah masalah dan mungkin kalian nggak merasa ini minor banget karena kalian buka tinggal masukin dan segala macam. Tapi kalau kalian pakai ini buat tidur, kalian malam-malam kalian lepas TWS, kalian mau balikin ke case-nya, itu bakal nyangkut dan jadinya itu susah untuk masukin dan akhirnya kesel dan akhirnya melek. Ya itu yang gue rasain. Jadi itu salah satu hal minor yang cukup mengganggu aja buat gue pribadi. Nah, ngomongin sound quality, TWS yang satu ini dia mentoknya untuk codec audionya itu di gue lupa, yang di bawah aptX, jadi dia nggak sampai aptX, ada SBC sama AAC. Dan kalau kita ngomongin sound quality, TWS yang ini bisa dibilang lebih fokus di mid-nya dan di vokalnya. Jadi gue bisa ngeliat di situ ada bass, tapi bassnya itu kayak sekedar ada, bassnya itu nggak sampai yang overpower. Dan yang paling gue rasakan sebenarnya adalah masalah soundstage-nya. Menurut gue soundstage-nya cukup sempit dan frekuensi-frekuensi yang ada di lagu ini itu semuanya jadinya kadang tuh bocor dan kecampur aduk. Jadi kalau dari saran dari gue, ini TWS cocok buat lagu-lagu yang menunjang mid, vokal, cuman
separasinya itu cukup sempit yang ngebikin tuh cukup bisa tabrakan. Jadi kalau nggak mau terlalu apa istilahnya, nggak mau terlalu sadar akan hal itu, kalian bisa putar di volume 70%, itu udah oke banget. Bahkan gue bisa bilang kalau kalian 100% itu bocor suaranya sampai keluar-keluar. Mungkin karena fittingnya kurang pas di telinga gue. Mungkin akan berbeda untuk setiap orang. Dan high-nya sendiri juga ya sekedar ada. Jadi emang benar-benar ngomong itu di mid. Nah, satu hal yang gue cukup impress dari si TWS ini adalah masalah delay-nya. Karena Nokia itu kan ngebikin ini kan Nokia Essential True Wireless Earphone, listen to every detail, dan nggak ngomongin kalau ini tuh dipakai buat namanya apa? Buat main game. Jadi bukan sebuah game TWS. Tapi delay-nya itu buat gue slightly dikit banget, bahkan kalau dipakai main game PUBG pun, timing step dari musuh-musuh itu masih bisa terdengar dengan jelas, jadi kudos untuk Nokia untuk hal ini. Kita ngomongin mic, sekalian ngomongin baterai kali ya. Untuk baterai sendiri, penggunaannya cukup pendek, itu di 5 jam, dan satu case itu bisa sekitar 3 kali charge, yang berarti 5 ditambah 5 dikali kan satu pakai sama 3 charge, berarti 5 tambah 5 kali 4. Hasilnya itu adalah bukan 5 ditambah 5 kali 3. Hasilnya itu 20 ya. Kalau kalian masih menjawab hasilnya 30, berarti matematika kalian itu perlu dipertanyakan. Oke, gue akan sambil colok. Ini udah langsung pairing, harusnya langsung bisa connect karena emang secepat itu. Tadi Bluetooth gue lagi off. Oke, udah connect harusnya. Bentar, tadi dia masih di pairing. Oh, maaf, dia connect ke headset lain karena kemarin gue habis nyoba ada satu headset. Ntar gue harus kembaliin dulu karena dia nyangkut Bluetooth gue. Sebentar, kita nyalain lagi. Oke. Nah ini tuh kayak nggak enak gitu ngeluarin. Oke, AC. Kita akan pindah mic-nya ke mic-nya si TWS ini. Oke, ini adalah suara dari TWS-nya Nokia E3102. Menurut gue, actually masih oke banget, dan ini adalah satu kelebihan yang memang selalu ada di TWS-TWS yang punya bentuk kayak tauge begini. Karena dari mic-nya sendiri emang langsung direct ke mulut kalian, so harusnya akan jauh lebih clear dibandingkan earbud tanpa ada batang mic ini begini. Jadi kalian nanti tinggal komentar aja menurut kalian gimana mic-nya. Kita kembali lagi ke mic utama yang sedang gue pakai. Oke, jadi ini sebenarnya cukup banyak ya diskon-diskonnya, gue kurang hafal juga. Tapi diskon dari si Nokia ini kan dia akan rilis di Tokopedia dengan diskon up to 63%. Harga sendiri ini gue lihat itu dari 1 komaan itu diskon sampai jadi 485.000 dan masih bisa dapat cashback sampai 50.000. Nanti si Nokia itu akan ada live tuh di sekitar tanggal berapa ya? Live-nya itu di tanggal 8 sampai 10, jam 2 sampai 3 sore, dan bakal ada giveaway TWS, itu buat 6 orang pemenang. Jadi kalau kalian mau ikutan, silahkan. Nanti kalau mau info lebih lanjut, silahkan ke Instagramnya Nokia Audio, dan nanti kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi tentang TWS-TWS Nokia, bisa ke Instagramnya Coolpop Audio. Dan gue rasa itu aja, 485, dapat cashback 50, berarti masih sekitar 435.000. TWS ini menurut gue hal penunjangnya adalah masalah LED display-nya yang tadi menurut gue ya cukup oke lah buat mengingat orang-orang. Ringan juga, mid-nya cukup oke, dan yang paling menarik tentu aja adalah masalah delay tadi yang acceptable banget buat main game. Gue rasa kalau mau profesional juga boleh banget. So I guess itu aja review untuk Nokia TWS E3102. Gue udah males closing sekarang ya, jadi sampai jumpa di review selanjutnya. Nanti ada rapid. Bye-bye guys.